pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Bersama bersama doa, satu itu baik. Untuk bersamaku aja. Berdoa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita menjadi lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah ada yang pernah? Apakah kelas 4 masuk semua? Ilma panggil satu-satu ya. Akilah Almira. Nanti yang Ilma panggil, kalau perempuan jawabnya Hadiro, kalau yang laki-laki jawabnya Hadiro. Selanjutnya Aurora Cantika Zahra. Selanjutnya kita Askia Latif. Dimas Satyana Raya Alfarisi. Faiz Imanur Bahsi. Jasmine Wina Rahar. Halil Ajwa Ainur Rahim. Muhammad Agung. Lanjut Muhammad Askanur Afandi. Muhammad Ihsan Fadli. Muhammad Royan Arsyad. Nadia Safia Abida. Lanjut Nadia Kirani Putri. Selanjutnya Naila Hansa Hafizah. Nashwa Ramadhani Kurniawan. Nauta Al-Safa Al-Yawmi. Lanjut Naila Fikriya Az-Zahra. Nirbita Calia Abdiyati. Lanjut Radhika Husna Aziza. Sekar Ayu Ar-Rashid. Syakila Salvia
Zahira. Wal dan Abim Ananda. Yang terakhir Zata Yuni Adania Tarisa. Alhamdulillah, berarti hari ini kamu semua ya? Sekarang kita tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih kurang semangat ternyata. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, sedih, alhamdulillah hari ini banyak yang senang karena Allah. Sekarang semua akan nebak gambar. Kira-kira dari gambar tersebut tersusun kata apa? Ya. Terus ditambah apa? Perlawanan kan Indonesia. Coba kita tes. Itulah masalah. Nah, ternyata ada kata lagi. Jawa dan Bali. Coba kita tes. Berarti tadi ya, coba kita lihat benar atau salah. Ya, benar. Kita semua. Gambarnya yaitu perlawanan rakyat Indonesia di Jawa dan Bali. Sesuai dengan materi kita ya. Pembelajaran kali ini bertujuan untuk melalui kegiatan menonton video dan bermain papan perlawanan rakyat Jawa dan Bali, peserta didik mampu menyusun kronologi perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme di Jawa dan Bali. Nah, tujuan yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menyimpulkan tokoh dan kejadian membawa perlawanan rakyat di Jawa dan Bali dengan benar. Itu siapa? Sekarang Gusti Suma akan menampilkan gambar. Kira-kira ada yang mengambil gambar ini ya? Tapi nggak Tahu namanya? tahu. Ada yang tahu namanya? Namanya di guru. Di mana guru? Evit, Pak. Sudah. Ya, benar. Beliau adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dari mana? Dari kuning. Simak baik-baik ya. Video tersebut berhubungan dengan perlawanan rakyat di Jawa. Siap mendengarkan dan menonton? Perang Jawa dengan peran Diponegoro sebagai tokoh sentralnya merupakan pertempuran melelahkan melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830. Sebelum peristiwa dalam sejarah Indonesia ini terjadi, terdapat penyebab dan kronologi. Begitu pula dengan dampaknya. Meninggalnya pendiri Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I pada 24 Maret 1917
Belanda memaksa Sultan Hamengkubuwono II Yogyakarta, lalu raja diberikan kepada Hamengkubuwono III sebagai Sultan Yogyakarta selanjutnya. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Lahir tanggal 11 November 1385, nama aslinya adalah Raden Mas Mustahar yang kemudian diganti menjadi Raden Mas Antawirya seiring usia sesuai tradisi keraton. Raden Mas Antawirya adalah putra dari Raden Mas Suraya atau yang nantinya bertahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Sang ayah sebenarnya menginginkan Raden Mas Antawirya menjadi putra mahkota. Namun keinginan Sultan Hamengkubuwono III itu ditolak dengan halus. Lantaran ibunya bukan istri permaisuri raja, Raden Mas Antawirya merasa tidak berhak duduk di singgasana Yogyakarta meskipun ia adalah anak lelaki tertua. Selain itu dia juga tidak terlalu menyukai kehidupan mewah di dalam istana. Sultan Hamengkubuwono III wafat pada 1814 dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisuri. Saat itu Raden Mas Ibnu Jarot atau yang kelak bergelar Sultan Hamengkubuwono IV masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di saat istana sedang labil lantaran Sultan Hamengkubuwono IV masih kecil. Mual atas situasi itu, Raden Mas Antawirya memutuskan keluar dari keraton dan kemudian tinggal di sama neneknya di wilayah Tegal Rejo, Yogyakarta. Dari sinilah perlawanan Raden Mas Antawirya alias Pangeran Diponegoro terhadap Belanda berulang. Sang ibu dalam buku Pahlawan Dipanegara terjual tahun 1957 menjelaskan, terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan. Pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal keraton Yogyakarta. Alasan kedua akibat pengaruh Belanda, beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat. Dan alasan berikutnya, rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro bantah melakukan perlawanan. Oke, coba sekarang dibuka bukunya. Siapkan alat tulisnya. Nah, di Jawa itu ada tokoh bernama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini dibantu oleh Pangeran Mangkunegaran, Prawiro dan yang terakhir ada Kyai Mojo serta rakyat Jawa lainnya. Jadi Pangeran Diponegoro itu tidak sendirian. Pangeran Diponegoro itu sebagai pemimpin. Bisa sambil duduk ini. Biar menambah wawasan kalian. Oh, judulnya ini perlawanan rakyat Indonesia pada penjajah di Jawa dan Bali. Kalau kemarin kita sudah belajar di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kalau Aceh yang paling terkenal itu tokohnya Widya. Kalau Sumatera Utara tokohnya siapa yang terkenal? Masih ingat? Ya. Sisi Mangaraja berapa? Ya. Kalau Sumatera Barat Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol. Kalau di Aceh ada perang apa namanya? Sumatera Utara? Kalau di Sumatera Barat? Iya. Bisa ya.
Jogja? Ada yang pernah ke Jogja? Oh ya, besok ke Jogja ya? Besok kita lihat. Oh di sini Pangeran Diponegoro lahir. Ya? Nah, tadi Pangeran Diponegoro itu tidak sendirian. Beliau ada temannya. Kan gak mungkin masa perang sendirian Pangeran Diponegoro. Nanti perangnya bagaimana, tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro dibantu oleh ketiga tokoh-tokoh, yaitu Pangeran Mangkunegaran, Sento Pramiro dan Kyai Mojo. Pangeran Diponegoro ini sebenarnya bukan nama asli ya. Tadi sudah tahu nama aslinya siapa? Raden Mas. Ya. Jadi Pangeran Diponegoro itu adalah apa ya? Sebuah gelar pangeran. Pangeran artinya ya pemimpin. Kemudian Diponegoro itu berasal dari dua kata, Dipo dan Negoro. Dipo artinya pemimpin, Negoro artinya negara. Berarti Diponegoro pemimpin negara. Wow. Bagus ya artinya. Siapa tahu nanti ada yang pengen namanya nambah menjadi Diponegoro biar menjadi pemimpin negara. Oh, menjadi capres ya katanya. Jadi Diponegoro. Siapa tahu adalah doa. Amin. Sudah. Di sini ada yang lahir dari Jogja atau punya saudara di Jogja? Punya. Berarti besok kita sekalian mampir ya? Kalian sudah pernah melihat tokoh-tokoh ini belum? Selain Pangeran Diponegoro? Belum ya? Kalau sudah pernah ini Pangeran Diponegoro. Mojo kalau zaman dulu itu J ditulisnya DJ. Bacanya Mojo. Wah itu itu O sama E. Tomo berarti Tomo. Sudah ya? Di sini sudah bisa baca semua ya? Saya kira ini ada yang bisa yang sempat sama Kyai Mojo hampir sama ya, memakai kepala Diponegoro sekolah mereka. Sudah? Oke. Tadi banyak banget perlawanan rakyat Jawa itu Belanda memasang patok-patok kayu sebagai batas
pembangunan jalan di atas tanah makam leluhur tanpa izin. Nah, tadi di video sudah dijelaskan kalau Belanda itu memasang patok-patok kayu tapi tidak izin kepada rakyat Jawa. Nah, patok-patok tersebut itu melewati makam neneknya Pangeran Diponegoro dan para leluhur lainnya. Oleh karena itu, rakyat Jawa pastinya marah dong. Masa iya makam digusur, kemudian dibangun patok-patok itu? Kan gak sopan ya. Patok itu kayak semacam batas-batas gitu loh. Ada kayu. Kalian pernah ikut apa tidak kalau masang tenda? Itu kan butuh patokan biar tendanya berdiri. Misal nih, misal ini kayu, kemudian ini tanah. Nah, dipatok lagi. Berdirilah patok. Nah, Belanda ini mendirikan patok tentunya dengan tujuan yang hanya menguntungkan bagi Belanda, tapi kan merugikan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro dan rakyat Jawa itu tidak terima dan marah. Oleh karena itu, tumbuhlah dan terjadilah perang Jam yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Coba ini gambar apa? Rumah adat dari Jawa. Rumah joglo juga terbuat dari kayu ya. Iya, zaman dulu kan keramik. Orang-orang yang sudah ya.
1825 sampai 1830 dengan pusat pertahanan di Goa Selarong. Goa Selarong itu berarti berada di Yogyakarta. Tulis boleh sama. Lanjut yang kedua, daerah yang terlibat itu sudah pasti Yogyakarta. Yang kedua ada Surakarta, kemudian Banyumas, Pekalongan, Semarang, Rembang, dan Jawa Timur. Yang ketiga itu Pangeran Diponegoro mempunyai taktik perang gerilya. Taktik perang gerilya itu artinya kelompok kecil. Jadi taktik perang gerilya itu menggunakan kelompok kecil, tapi kelompok tersebut mempunyai semacam taktik. Jadi secara bersembunyi-sembunyi. Kalau biasanya perang kan pasti rame-rame ya, kelihatan. Tapi kalau Pangeran Diponegoro itu mempunyai taktik perang gerilya secara bersembunyi-sembunyi. Pakai kelompok kecil biar nggak ketahuan. Karena Pangeran Diponegoro ini termasuk tokoh yang sangat pintar dalam memimpin perang. Makanya tidak asal itu serang-serang aja. Nanti kalau serangnya sembarangan malah kalah. Nah, siasat ini berhasil mengacaukan Belanda dan merasa kesulitan menghadapi Diponegoro. Nulisnya kebanyakan atau tidak? Iya. Biasanya nggak nulis sebanyak ini ya? Biasanya nggak nulis sebanyak ini. Berarti nggak nulis ini aja ya, terus tarik juga kan ya? Ini kan ilmu yang ditulis itu bagaikan menulis di atas batu. Berarti akan kekal. Coba kalau ditulis di dalam air, tapi akan hilang. Bisa dibilang kok kalau ilmunya hilang. Ini bisa dibilang kalau semuanya hilang. Makanya disimpan ilmu itu. Siapa tahu besok anak kalian tanya. Jangan takdir. Nanti kalau kalian SMP, SMA juga pasti ada pelajaran sejarah. Jadi kalian bisa menghargai para tokoh-tokoh dahulu. Beda. Pangeran Diponegoro ini, nama Diponegoro aja sudah terkenal loh. Contohnya sekarang kayak Universitas Diponegoro, Semarang. Diponegoro di Undip di Semarang. Untungnya hari ini hanya 2 daerah. Kayak kemarin kan 3 daerah. Besok ya 2 daerah. Oh, mau nambah?
Kalian dikasih buku secara tidak aku pakai. Belanda sudah semena-mena membuat patok kayu tanpa seizin warga setempat. Makanya marah. Kemudian Belanda kayak membunuh. Ini udah banyak jadi. Tapi dalam perjanjian tersebut Belanda itu mengingkari perjanjian tersebut. Oleh karena itu Belanda mulai Pangeran Diponegoro saat bertemu di Magelang dan dibawa ke daerah mana
itu aja dibunuh sama Belanda. Sungguh malah ya nasibnya dibunuh. Belanda berarti sama. Makanya kita itu kalau mempunyai janji makanya harus ditepati. Karena ada pepatah mengatakan janji adalah hutang. Janji adalah hutang. Makanya kalau misal kalian janjian sama teman, jawabnya insya Allah. Takutnya nanti suatu waktu kalian melanggar gimana? Makanya jawabnya insya Allah. Insya Allah kan artinya semoga Allah terus. Kalau tadi sudah berkorok kan pakai taktik perang Belanda. Kalau Belanda kalau taktik Belanda sel adalah membangun pos-pos di setiap kota. Ini tulisan yang tadi nanti ke Bali. Kan Jawa dan Bali. Iya, kalau Bali itu bahasa Jawa. Nanti sabar, ya Rifla tahu Rifla. Pengen cepetan ya. Iya. Ada yang udah pernah ke universitas di Ponorogo? Nah, kalau lewatin ada yang pernah? Nah, kebetulan dulu kan wis ilmuwan satunya di Semarang, di Wali Songo Semarang. Terus sekarang nanti di PPD, kita tadinya gelarnya SPD. Terus kalau ikut apa? Terus ilmu ikut PPD, nanti tambah SPDGR. Nah, pusat S1-nya Ilman itu di UIN Wali Songo Semarang. Nah, sekarang PPD di UMP. Gak ada S2. Jadi PPD itu mulai setengahnya S2. Kalau S2 kan 2 tahun. Kalau Ilman itu cuma setahun. Bicaranya seperti itu kalau PPD. Nah, terus Ilman kan di Semarang. Jadi Ilman pernah melewati dan melihat Universitas Ponorogo. Memang tempatnya di situ. Penjajian, terus gede, besar. Kan tempatnya di pinggir jalan. Terus kelihatan Universitas Ponorogo. Banyak Semarang panas ya. Kan ada Semarang yang adem, ada Semarang yang panas. Kalau kampusnya Ilman di UIN Wali Songo Semarang itu memang panas. Tapi kalau di Universitas Ponorogo, UNES,
daerah Kalimantan. Ya jelas banget.
mulutnya ya. Nah, Bali itu menggunakan hak tawar karang. Hak tawar karang itu hak yang dimiliki Kerajaan Bali untuk merampas semua perahu asing beserta muatannya yang terdapat di wilayah kerajaan. Berarti kalau di Bali pada saat itu, misalkan ada kapal yang berhenti di wilayah Bali. Nah, kapal tersebut itu kapal asing, jadi nggak boleh. Itu namanya melanggar hak tawar karang. Nah, Belanda itu meminta Raja Buleleng untuk menghapus hak tawar karang. Padahal Bali sudah punya hak tawar karang, tapi Belanda ingin menghapus dan mengakui kekuasaan Belanda. Nah, hal ini tentunya rakyat Bali tidak terima. Karena kan hak tawar karang itu sudah menjadi peraturan di Bali. Kenapa Belanda seenak-enaknya menghapus? Kan gak bisa. Karena itu terjadilah perlawanan rakyat Bali. Nah, perang ini terjadi di sekitar Benteng Jagaraga. Benteng Jagaraga berarti berada di Bali. Di Pulang. Nah, perlawanan rakyat Bali itu berakhir dengan dikuasainya Benteng Jagaraga oleh Belanda. Belanda rakus ya. Tikus depresi. Apa itu tikus depresi? Usil ilmu kan tahu ya. Bilang semua pihak. Berarti kalau tadi perlawanan di Jawa itu karena Belanda semena-mena memasang patok-patok kayu yang melewati mata penduduk. Nah, kalau di Bali itu penyebab perangnya karena Belanda melanggar hak lawan. Kalau Bali sekarang terkenal sekali ya di mancanegara sebagai tempat wisata. Biasanya nanti kalau misal kalian udah SMA, ada yang tadi tuh Bali. Iya, tapi tergantung SMA-nya. Tapi kebanyakan kalau ke Bali cuma SMA. Kebetulan Kain makan SMK, jadi nggak ke Bali, tapi ke Jogja. SMA sama SMK. Kalau SMA itu ya kayak gini, biasa gitu, pakai pelajaran. Itu fokusnya buat kuliah. Kalau SMK itu bekerja. Kan SMK kepanjangannya sekolah menengah kejuruan. Berarti kayak ada jurusan-jurusan, misal jurusan multimedia, jurusan tata boga yang suka masak, terus banyak jurusannya tuh banyak kalau SMK. Tapi SMA juga bisa kuliah. SMA juga bisa kuliah, cuma lebih menjurusnya gitu loh. Kalau MA lah lebih fokus ke apa? Jangan MA kan madrasah aliyah negeri kalau nggak negeri berarti MA madrasah aliyah. Min berarti MI madrasah ibtidaiyah negeri. Kalau kalian
Kan kalian SD, ada SD IT, ada SD negeri, SD swasta, terus SD Altirsyad, MI negeri, banyak SD. Ini tulisan terakhir. Tambahin N. Tidak terminggu. Nah, sebabnya kalian apa? Baca. Iya. Anda simak menjelaskan kalau di Bali itu terjadi perang, penyebabnya yaitu Belanda melanggar hak kawan-kawan. Sebabnya kalian apa Pak intinya? Belanda melanggar ini kan ditulis intinya aja. Katanya kebanyakan tuh ini. Kalau yang benar sih nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu intinya.
Ini jalan kaki. Dikasih minum.
Jawa malah Ih Gusti Kerut. Nanti yang mau bermain untuk di sini ada berapa? Supaya nanti yang bisa jawab akan tangannya. Hari ini hari apa? Senin, Selasa, Ini kamu pilih di sini. Ini namanya Pangeran Diponegoro. Betul salah? Sini belum duduk. Tepuk tangan untuk siapa? Lanjut. 5 aja ya. Kami kan 1, berarti kurang 4. Yang kedua. Hah? Gua baru suruh. Asal yang bener dan pas masuk sini. Lanjut. Hari ini tanggal berapa? 30. Ya. Gambar ini namanya I Gusti Ketut Jelati. Betul salah? Ya. Namanya. Tepuk tangan untuk Sekar. Lanjut, 3 lagi. Besok hari apa? Pangeran Diponegoro apakah pahlawan dari Jawa? Terus salah? Ya betul. Siapa Bumi? Nauta. Tepuk tangan untuk Nauta. Baru suruh asal orang masuk sini tahu. Tadi udah berapa ya? 3 ya? Sekarang iya, berarti kurang 2. Ada nanti yang terakhir lagi ada 2. Ya. Kalian kelas apa? Pangeran Diponegoro itu memimpin perang penyebabnya Belanda memasang potong-potong kayu sebagai apa ini batas pembangunan jalan di atas tanah maka menimbulkan taizim. Betul salah? Iya betul. Caranya kita tepuk tangan untuk kita. Benar ya. Yang terakhir. Nanti yang terakhir urusan gue. Pertanyaannya, satu berapa?
jawab itu perwakilannya aja satu. Aska. Misal. Aska. Siapa yang Naila. Misal Naila perwakilan dari kelompok ini. Maju ke sini. Terus ya. Soalnya dibaca. Kemudian dijawab. Kalau misal Naila tahu jawabannya, maka Naila diskusi di sini apa jawabannya. Cari. Kalau udah kembali lagi ke sini, ditulis di sini. Pak, ada pertanyaan tidak? Masih ibu? Sudah? Paham? Yuk, sekarang diskusi kira-kira siapa yang akan maju. Nanti waktunya cuma sebentar. Kira-kira nanti 30 detik. Satu orang satu soal apa satu orang dua soal? Dua langsung ya. Kan cuma jawab kalau sampai nggak tahu jawabannya jadi diskusi apa yang jadi. Ayo, perwakilan ini masih dari habis jadinya cuma jawab dua aja.
banyak-banyak ya. Perhatikan dulu Pak, tadi kita sudah belajar apa? Perlawanan rakyat Indonesia di Jawa dan Bali. Kalau di Jawa tokohnya siapa?